hasratku, rinduku, memuji, memuliakan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Pernahkah Bapak Ibu memperhatikan bagaimana seorang Kristen membawa atau memegang Alkitab yang ada di tangannya? Mungkin ada yang membawa dengan cara begini, ada dengan cara begini, ada yang digini-giniin, ada yang ditepuk-tepukan di bagian badannya, ada yang bawanya begini, dan seterusnya dan seterusnya. Itu juga menunjukkan cara pandang, cara menghargai Alkitab sebagai kitab suci orang-orang Kristen, kitab suci kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, saya mau sampaikan, saya mau ungkap kepada kita bahwa sesungguhnya Alkitab itu adalah firman Allah. Walaupun kita melihat seperti buku biasa, seperti cetakan biasa terbuat dari kertas, namun saya mau sampaikan, kita mau melihat di dalam kitab suci ini sebagai firman Allah yang berotoritas, yang berwibawa, yang berwewenang, yang berkuasa. Jadi oleh sebab itu saya sendiri memperlakukan kitab suci, saya perlakukan dia seperti menghormati Allah, seperti menghormati kepemilikan Allah. Ini adalah firman Allah yang berwibawa, yang berkuasa, yang berotoritas. Jadi sesungguhnya Alkitab itu berwibawa. Dengan kata lain, Alkitab adalah firman Allah memegang otoritas tertinggi dan terakhir untuk iman dan kehidupan orang percaya. Karena Alkitab adalah firman yang datang dari Allah sendiri. Jadi Alkitab ini firman yang datang dari Allah sendiri. Itulah sebabnya dalam banyak tempat di Alkitab dikatakan, demikianlah firman Tuhan. Bentuk kalimat ini dalam dunia perjanjian lama identik dengan bentuk kalimat demikianlah kata raja, yang berarti suatu titah yang datang dari yang memiliki kekuasaan atau otoritas tertinggi dan tidak dapat diganggu gugat. Harus dilakukan dan harus dilaksanakan. Misalnya dalam Bilangan 22 ayat 38, Ulangan 18 ayat 18 sampai 20, Yeremia pasal yang pertama ayat 9. Dalam Perjanjian Baru ada beberapa ayat yang jelas sekali menunjukkan bahwa tulisan dalam Alkitab adalah firman Allah. Saya coba bacakan bagi kita 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Dan dalam 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-21, saya akan bacakan ayatnya bagi kita. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mungkin dalam kehidupan pribadi, dalam keimaman kita, dalam hal iman kita kepada Alkitab, kepada firman Tuhan, kadang-kadang kita memperlakukan Alkitab ini sebagai buku biasa. Namun untuk kali ini saya mau ingatkan kita, saya mau sampaikan kepada kita semua bahwa Alkitab adalah firman Allah yang berwibawa. Alkitab adalah firman Allah yang berkuasa, yang berotoritas, yang berwewenang dalam kehidupan manusia, bahkan untuk segala-galanya. Karena ini adalah firman Allah, datang dari Allah. Ketahuilah, percayalah bahwa Alkitab ini berwewenang, berkuasa. Kita melihat di dalam mata rohani kita bahwa kitab suci ini bukan hanya cetakan dari buku sama seperti buku biasa, namun merupakan firman Allah yang sungguh-sungguh berkuasa. Itulah sebabnya seperti beberapa kali pernah saya ungkap bahwa ada orang yang mencoba melenyapkan, namun Alkitab ini tidak bisa lenyap. Ya. Penerimaan orang percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah adalah dari keyakinan yang diberikan oleh Roh Kudus dalam hati manusia yang sudah diperbaharui. Dengan demikian penerimaan
akan kewibawaan atau otoritas Alkitab dalam kehidupan orang percaya adalah karena iman. Saya mau mengajak kita beriman supaya hidup kita bertumbuh, supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Mari kita pandang, mari kita mempercayai, mari kita melihat, menerima kebenaran bahwa Alkitab ini sungguh-sungguh berwibawa, sungguh-sungguh berwenang, sungguh-sungguh berotoritas. Alkitab ini adalah firman Allah yang sungguh-sungguh mengubah kehidupan kita. Alkitab dalam kehidupan orang percaya adalah karena iman, bukan datang dari manusia sendiri. Bapak Ibu yang terkasih, ada pesan-pesan rohani yang saya mau sampaikan kepada kita dengan memastikan bahwa Alkitab adalah firman Allah yang berwibawa atau Alkitab itu berotoritas dalam kehidupan kita dan untuk segala-galanya. Ya, mari menjunjung tinggi firman Tuhan. Mari membaca Alkitab setiap hari. Kita berhak mempergunakan atau mengucapkan firman Allah untuk menyatakan kebenaran. Jadi kalau kita menegur orang, kalau kita mengungkap kebenaran, itu berdasarkan firman Allah. Dan itu sungguh-sungguh berkuasa. Membangun kehidupan rohani, menelanjangi. Bahkan untuk mengusir iblis itu dengan firman. Mengusir setan dengan firman, mengoreksi kesalahan dengan firman, itulah yang sungguh-sungguh berkuasa. Kalau kita menegur dengan kemampuan kita, hikmat manusia, ini tidak berkuasa walaupun itu berpengaruh banyak. Jadi bedanya hikmat manusia berpengaruh, sedangkan firman Allah berkuasa dan berpengaruh. Dan kita memberitakan firman Tuhan dengan benar itu juga sangat berkuasa dan berpengaruh. Oleh sebab itu, mulai saat ini, mari kita menjunjung tinggi firman Tuhan. Mari kita memakai kata-kata firman Tuhan untuk membangun kehidupan kita. Karena kita tahu, kita yakin bahwa Alkitab berkuasa, berwenang, berotoritas dalam kehidupan kita dan dalam hal segala-galanya. Amin. Hidup hasratku